Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan materi mengenai penerapan kecerdasan buatan dalam manajemen lalu lintas jaringan. Boleh selanjutnya. Kami dari kelompok 20 terdiri dari 3 orang. Mungkin kami akan memulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sonia Silaban dengan NIM 1101223130. Saya sebagai pemateri kedua. Nama saya Nopalivan Widyadana dengan NIM 110112233136 sebagai pemateri ketiga. Dan aku Chandra Daulay sebagai pemateri pertama. Mungkin selanjutnya. Kita masuk pertama ke pendahuluan. Boleh selanjutnya. Yang pertama, latar belakang. Ketika jumlah pengguna dan perangkat yang terhubung ke jaringan meningkat, kemacetan lalu lintas meningkat, yang seringkali mengakibatkan kemacetan jaringan. Hal ini hanya mengurangi kualitas layanan, tetapi juga meningkatkan latensi yang akhirnya berdampak pada pengalaman pengguna. Tren ini diperkuat dengan perkembangan teknologi digital seperti Internet of Things atau biasa disebut IoT. Komputasi awan dan aplikasi berbasis data yang semakin meningkat jumlah data dalam jaringan komunikasi. Sistem ini memerlukan sistem manajemen jaringan yang lebih canggih dan adaptif untuk menghadapi puncak lalu lintas yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan secara efektif. Kecerdasan buatan atau AI muncul sebagai solusi inovatif yang dapat memproses dan menganalisa data secara real time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat dalam manajemen lalu lintas jaringan. Selanjutnya, lalu ada batasan masalah. Batasan masalah dalam artikel ini difokuskan pada penerapan teknologi kecerdasan buatan buat pada lalu lintas jaringan. Karena perkembangan teknologi saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Boleh selanjutnya. Nah, tujuan yang hendak dicapai dalam mengurangi kemacetan lalu lintas pada jaringan telekomunikasi dan mempermudah dalam memperbaiki lalu lintas jaringan. Selanjutnya, nah di sini ada 7 manfaat. Yang pertama, kompleksitas data dan sistem, skalabilitas dan adaptivitas, keandalan dan transparansi, keamanan data, pengurangan kemacetan, peningkatan kualitas layanan, dan pemuatan dan keamanan yang lebih baik. Selanjutnya, Oke, selanjutnya adalah kajian pustaka. Dalam kajian ini, kami akan membahas 3 artikel yang berkaitan dengan penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam manajemen lalu lintas. Setiap artikel memberikan wawasan yang berbeda termasuk beberapa pernyataan yang bertentangan dengan tema utama. Yang pertama, menurut Shahin Marbuks, yaitu teknik kecerdasan buatan atau AI termasuk logika fuzi, algoritma evolusioner, jaringan saraf, dan pembelajaran penguatan muncul sebagai solusi menjanjikan untuk pengendalian lalu lintas. Yang kedua, menurut Adegoke 2023, dalam upaya memberikan solusi dari permasalahan lalu lintas, literatur ini meninjau literatur sebelumnya untuk menilai peran kecerdasan buatan atau AI dalam prediksi dan pengolahan kemacetan lalu lintas di perkotaan. Dan yang terakhir adalah menurut Shahin Mirbax, yaitu artikel ini mengusulkan penerapan algoritma optimasi koloni semu dalam arsitektur multi-agent terdistribusi, memanfaatkan teknologi IoT untuk meningkatkan manajemen lalu lintas secara real time. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya.
Selanjutnya itu masuk ke pembahasan. Manfaat penerapan kecerdasan buatan dalam manajemen lalu lintas jaringan, yaitu ada 4 manfaat. Yang pertama, pengurangan kemacetan jaringan, peningkatan efisiensi jaringan, peningkatan kualitas jaringan, dan pemantauan dan keamanan yang lebih baik. Lalu selanjutnya, ada tantangan dalam implementasi kecerdasan buatan untuk manajemen lalu lintas jaringan. Di antaranya yaitu kompleksitas dalam data dan sistem, lalu ada skalabilitas dan adaptabilitas, lalu ada keandalan dan transparansi, ada keamanan data. Lalu selanjutnya ada potensi implementasi dan pengembangan. Implementasi AI atau kecerdasan buatan dalam manajemen lalu lintas jaringan telekomunikasi memiliki potensi untuk berkembang seiring dengan munculnya teknologi baru seperti jaringan 5G dan IoT. Integrasi AI atau kecerdasan buatan dapat menjadi solusi yang lebih mutakhir dan efektif. Untuk manajemen jaringan yang lebih cerdas, implementasi ini juga dapat dikembangkan untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus pada masing-masing jaringan dan memungkinkan penyesuaian yang lebih personalisasi. Lalu kita lanjut ke penutup. Ada simpulan. Simpulannya yaitu berdasarkan atas analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam manajemen lalu lintas jaringan menawarkan solusi efektif untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi, serta menjaga kualitas dan keamanan layanan. Dengan perkembangan yang berkelanjutan, AI dapat menjadi komponen utama dalam manajemen jaringan yang lebih cerdas dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Selanjutnya, ada saran, investasi pada infrastruktur yang mendukung kapasitas besar, investasi dalam infrastruktur dengan jaringan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan yang besar akan mendukung kinerja AI. Lalu ada integrasi dan dengan teknologi baru seperti 5G dan IoT. Dengan semakin meluasnya jaringan AI dan perkembangan perangkat IoT, integrasi AI dengan teknologi baru ini dapat membuka peluang besar dalam peningkatan kemampuan jaringan. Lalu ada pemantauan dan evaluasi berkala. Dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja algoritma AI, serta memperhatikan feedback dari pengguna. Selanjutnya, selanjutnya itu ada daftar pustaka yang akan dilampirkan pada salin dia berikutnya. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang sudah diterakan sumbernya. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 20, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.